Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Hebat, dan Zat yang Maha segala-galanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh ahli keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, pada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ul amilin, sehinggalah kepada kita umatnya di akhir zaman. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan setiap perjumpaan kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang kita pelajari daripada buku mengenal diri melalui rasa hati ini akan membimbing kita, mengguide kita untuk lebih jauh lagi, lebih dalam lagi mengenal siapa diri kita, mengenal siapa orang-orang yang kita cintai, mengenal masyarakat di sekitar kita. Seterusnya kita bisa mengenal Tuhan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini, di zaman ini, banyak sekali orang yang tidak memperdulikan tentang dirinya sendiri. Bahkan banyak orang yang tidak mau mengenal sifat-sifat yang ada pada dirinya sendiri. Ada kalanya orang lebih mengenal sifat orang lain, keburukan orang lain, kejahatan orang lain, daripada mengenal keburukan dan sifat-sifat jahat pada diri sendiri. Oleh karena itu, dengan memahami, membaca, dan kita amalkan daripada buku ini, mudah-mudahan kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang bisa mengenal diri sendiri, mengenal watak-watak nafsu kita, mengenal batin kita. Boleh jadi kita bisa mengenal sifat-sifat orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, masyarakat di sekitar kita, dan pada akhirnya kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, tanpa menunggu terlalu lama, kita lanjutkan pembahasan membaca buku mengenal diri melalui rasa hati ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Orang yang lemah dalam amalan batin adalah orang yang hatinya jauh daripada Allah. Ia tidak takut dengan Allah, tidak malu, tidak harap, dan tidak cinta kepada Allah. Ia tidak redho dan tidak sabar, kurang beradab dengan Allah, penuh hasad dengki, sombong, bakhil, dendam, dan pemarah. Ia akan menjadi seorang pecinta dunia yang bekerja keras hanya untuk dunianya. Orang seperti itu selalu dibelenggu oleh kecintaan kepada dunia, hingga takut berjuang dan berjihad untuk agama Allah serta untuk kehidupan akhirat yang kekal abadi. Orang yang tidak berhakikat sekalipun melakukan ibadah sholat, puasa, dan banyak membaca Al-Quran serta gigih berjuang adalah orang yang kurang berakhlak dengan Allah dan kurang berakhlak dengan manusia. Kurangnya amalan batin dapat menyebabkan orang-orang yang tidak berhakikat itu biasanya mati dalam keadaan dosa yang tidak sadar. Mungkin dosa karena buruk sangka dengan Allah, putus asa dengan ketentuan Allah, tidak redho dengan takdir Allah, atau dosa karena merasa bahwa amalannya yang akan menyelamatkan dirinya dari neraka Allah. Rasa ria, ujub,
atau merasa diri bersih itu pun adalah dosa batin. Dosa batin tak seorang pun bisa melihatnya, bahkan diri sendiri tidak dapat merasakannya. Hanya orang yang mempunyai basirah, pandangan hati yang tembus, yang dapat mengetahuinya. Nanti apabila Allah bukakan segala kesalahan dosa-dosa batin itu di akhirat, barulah manusia akan terkejut dan tersentak. Ulama tasawuf ada berkata, biarlah sedikit amalan beserta rasa takut kepada Allah, karena itu lebih baik daripada banyak amalan tetapi tidak ada rasa takut dengan Allah. Lebih baik orang yang merasa berdosa dan bersalah dengan Allah daripada orang yang banyak amalan tetapi tidak rasa berdosa kepada Allah, bahkan dia merasa telah cukup dengan amalan itu. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat 88-89 yang artinya, hari kiamat ialah hari di mana harta dan anak-anak tidak dapat memberi manfaat kecuali mereka yang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat sejahtera. Hati yang selamat sejahtera ialah hati orang yang bertakwa, yang berisi iman, yakin, redha, sabar, syukur, tawakal, takut, harap, dan lain-lain rasa hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang senantiasa merasa sehat, lapang dalam kesempitan, dan terhibur dengan kesusahan ialah ia bersikap redha dengan apa saja pemberian Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperoleh hati yang seperti itu, kita mesti bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu untuk melakukan amalan lahir dan batin, syariat dan hakikat. Kedua-duanya akan saling mengawal untuk mengangkat kita ke taraf takwa. Syariat dan hakikat akan mendidik dan memimpin kita menjadi seorang insan kamil, mampu memenuhi keinginan dan keperluan fitrah murni manusia secara suci lagi mulia. Orang seperti itulah yang Allah maksudkan sebagai golongan as-siddiqin atau golongan al-arifin. Baik saudara-saudari sekalian yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang tadi dibacakan walaupun hanya sedikit, insya Allah akan memberi kesan kepada diri kita, khususnya kepada diri saya, karena amalan hakikat ini adalah amalan batin. Allah akan memandang, Allah akan melihat hakikat kita. Itu saja yang bisa disampaikan. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian.